Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kaum muslimin muslimat dan semua pemirsa dan penonton, ini adalah pertama kali kami muncul menyajikan informasi-informasi tentang dunia keislaman dan negara-negara muslim yang ada di dunia ini. Channel kami adalah channel bernama Islam News, channel yang menyajikan khusus kejadian-kejadian di dunia ini yang melibatkan kaum muslimin pada umumnya. Dan tidak ketinggalan, saya minta dukungan kepada kalian semua dan para penonton dan pemirsa channel kami yang tercinta. Mari dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info-info kami selanjutnya. Oke, pada kali ini kami akan menjelaskan dan akan melihat profil-profil negara Chechnya. Chechnya menjadi sorotan dunia lantaran turut andil dalam bagian perang antara Rusia dan Ukraina. Chechnya mengirim pasukan militernya untuk membantu Rusia menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Lantas seperti apa profil Chechnya? Simak ulasannya ini. Presiden Chechnya adalah Ramzan Kadyrov. Secara terbuka mendukung langkah Presiden Rusia Vladimir Putin. Tentu sikap yang diambil oleh Chechnya ini mengagetkan dunia. Lantaran Chechnya juga termasuk ke dalam negara yang memiliki pasukan perang terkuat di dunia. Selanjutnya profil Chechnya. Chechnya merupakan sebuah pemerintahan yang berbentuk republik terletak di barat daya Rusia atau wilayah utara pegunungan Greater Kaukasus. Penduduk asli dari wilayah Chechnya, mereka berasal dari bangsa Vainak atau sering disebut juga dengan suku Chechen Ingus. Negara Chechnya termasuk ke dalam bagian dari Federasi Rusia. Suku bangsa mereka sangat gigih dalam mempertahankan wilayahnya dari penaklukan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Asia. Seperti halnya invasi yang terjadi dari bangsa Mongol pada abad ke-13 dan abad ke-14. Dan juga invasi dari Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Safawi dari Persia yang terjadi di abad 15 dan abad 16. Selanjutnya pada abad ke-18 terjadi persaingan besar antara Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Rusia. Mereka memperebutkan pengaruhnya di Kaukasus. Hal ini membuat wilayah Chechnya termasuk ke dalam wilayah yang diperebutkan di antara mereka. Setelah melakukan desakan selama berpuluh-puluh tahun, pada abad ke-19 Kekaisaran Rusia akhirnya mampu merebut kembali Chechnya. Sekitar dari 80% bangsa Chechnya dan Ingus yang merupakan penduduk asli dari daerah tersebut harus meninggalkan tanah leluhurnya dan harus mengungsi ke Timur Tengah. Pada saat yang sama, pemerintahan Uni Soviet, Chechnya disetarakan dengan Ingushetia yang memiliki kedekatan secara etnis dengan Grozny sebagai ibu kota gabungan dari kedua wilayah tersebut. Pada tahun 1991, ketika pemerintahan Uni Soviet runtuh, Ingushetia yang memiliki kedekatan secara etnis dengan Grozny sebagai ibu kota gabungan dari wilayah tersebut. Dan ketika terjadinya runtuhnya Uni Soviet, Ingushetia memilih untuk berdiri menjadi negara republik di dalam Rusia. Sementara dari negara Chechnya justru sebaliknya, dia mendeklarasikannya sebagai negara merdeka dan bebas dari cengkeraman Rusia.
Perang pun terjadi antara Chechnya dan Rusia, tepatnya pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Hal ini terjadi karena Chechnya ingin mempertahankan kemerdekaannya dari Rusia. Perang itu berakhir dengan perjanjian damai yang disepakati oleh pemimpin Moskow dan pemimpin Chechnya. Lagi-lagi pada tahun 1999, Rusia kembali menginvasi ibu kota Chechnya yaitu Grozny, merebutnya kembali. Hingga pada tahun 2003, sebuah konstitusi baru, sebuah undang-undang baru disetujui antara kedua negara tersebut. Rusia sepakat memberi kekuasaan khusus, memberi kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintahan Chechnya. Akan tetapi, kendati demikian, Chechnya tetap mempertahankan dan di bawah Republik Federasi Rusia. Para pemirsa dan para penonton yang berbahagia, sedangkan kondisi geografis daripada negara Chechnya, hal ini seperti yang dijelaskan dan dilansir dari salah satu koran, The Atlantic. Chechnya memiliki luas sebesar 4.750 mil persegi atau kurang lebih 12.300 km persegi. Dengan luas tersebut memiliki populasi penduduk 1.068.989 per tahun 2010. Andalan perekonomian daripada Chechnya adalah minyak bumi dan juga pengoboran minyak-minyak yang banyak dilakukan di daerah sekitar Sunza River, di mana terletak daerah tersebut di antara Grozny yang merupakan ibu kota Chechnya dan Gudermes. Chechnya berbatasan langsung dengan Stavropol Krai di bagian barat laut. Berbatasan juga dengan Dagestan di arah timur laut dan arah timur. Sementara di bagian selatannya berbatasan dengan Georgia dan juga dengan Republik Ingusetia serta Osetia. Dan Osetia Utara berbatasan di bagian baratnya. Chechnya sebenarnya berada di kawasan pegunungan Kaukasus Utara dan memiliki salah satu kota teramai yang kita kenal dengan nama Grozny. Chechnya memiliki kekuatan militer yang tidak bisa dianggap remeh. Chechnya terkenal memiliki pasukan perang yang sangat terkenal dengan julukan pasukan pemburu. Pasukan militer ini diklaim menjadi salah satu dari sekian banyak pasukan tentara di dunia yang sangat kuat. Tak tanggung-tanggung dalam kasus ini, dalam kasus terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, Chechnya mengirimkan militernya sebanyak 12.000 militer untuk membantu Rusia. Ada yang lebih penting lagi dari kebiasaan dan hal-hal yang baik, sikap-sikap baik ditampakkan oleh pasukan Chechnya adalah sebelum mereka melakukan peperangan, mereka terlebih dahulu berdoa bersama, dikomandoi oleh komandannya, sebagaimana kita saksikan di media sosial. Sebelum berangkat ke medan peperangan, Kadyrov memimpin langsung untuk berdoa bersama semoga dalam perjuangannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
memiliki sikap-sikap yang baik, dan pasukan Jetsnya ini dikenal sebagai pasukan yang sangat ramah. Jadi kalau dilihat dari segi kebanyakan pasukan yang sangar-sangar, justru tidak demikian dengan pasukan Jetsnya. Pasukan Jetsnya walaupun dia menghadapi musuhnya, dia tetap mengedepankan sikap dan mengedepankan hal-hal yang tidak menakutkan. Sangat ramah dan sangat menghormati kepada pasukan yang menjadi musuhnya, apalagi ketika pasukannya sudah tidak bisa berkutik atau dalam keadaan kalah. Dan ini pula yang terjadi, kita sering melihat pasukan Jetsnya ini menampakkan keislamannya, di mana di tengah-tengah peperangan mereka melakukan sholat, melakukan berjamaah dengan teman-teman pasukan yang lain. Dan tidak lupa ketika dia melihat musuh yang sudah tidak berkutik, pasti dia tidak kemudian membunuhnya, tidak kemudian dia menyiksanya. Hal ini bertentangan dengan pasukan yang ada di Ukraina, apalagi pasukan Ukraina yang dikenal dengan resimen Azov, yang merupakan sayap kanan Ukraina, ultranasionalis. Dituduh, bahkan disinyalir, pasukan Azov ini menyembunyikan ideologi supremasi neonazi dan kulit putih. Akhir-akhir ini kita bisa melihat dan banyak disajikan video-video yang menampakkan bahwa warga Ukraina dijadikan tameng untuk pasukan Ukraina ketika sudah terdesak dari pasukan Rusia. Bahkan ketika daripada warga negara atau warga sipil tadi tidak mau menuruti apa yang diinginkan oleh pasukan Azov ini, mereka tidak segan-segan untuk menembaknya. Bahkan 2 hari yang lalu bisa kita lihat salah satu warga yang merupakan anggota sipil itu ditembak oleh pasukan Ukraina sayap kanan. Untung saja warga sipil tersebut masih tertolong dengan kedatangan daripada pasukan Jetsnya yang sangat ramah. Dengan kedatangannya pasukan Jetsnya tersebut, justru warga daripada negara Ukraina yang menjadi sasaran penembakan dari pasukan tersebut merasa berterima kasih, merasa nyawanya tertolong. Segera mendatangkan tenaga medis untuk mengobati salah satu warga yang tertembak oleh pasukannya sendiri, yaitu pasukan daripada Ukraina. Jadi kalau dilihat daripada kejadian ini, sebenarnya mereka tidak melindungi rakyat, justru malah mengorbankan rakyat. Dan inilah yang terjadi di Ukraina. Para pemirsa dan para penonton tercinta dan juga para pendukung daripada channel kami, yaitu Islamuna News, jangan lupa subscribe channel kami, kemudian Anda beri komentar, kemudian like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi dan video-video kami yang terbaru. Kurang lebihnya begitu saja dari kami. Mohon maaf, semoga Allah selalu melindungi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.